Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Maulida J. Jangan lupa di-subscribe. Oke, hari ini aku pengen bagi pengalaman aku ikut salah satu ajang beauty pageant Putri Muslimah Samarinda 2020. Seperti ajang beauty pageant lainnya, tentu aja kan di dalam tersebut menjaring perempuan ya, khususnya kan namanya juga muslimah. Perempuan yang memiliki beauty, brand, behavior ditambah sama brand gitu kan. Kecantikan, kecerdasan, kemudian akhlak dan keberanian. Nah, waktu itu audisinya online ya. Jadi kita buat video karena aku di kampung susah jaringan gitu kayak udah kayak ikut nggak ya nih ya. Sampai yang upload itu teman aku gitu untuk ikut itu. Ternyata ternyata ya ternyata gitu lama nunggu gitu kan sampai sudah sedih, udah kayaknya udah nggak lolos nih, tapi ternyata malam itu lolos gitu, lolos. Terus akhirnya diminta untuk ke Samarinda karena hari itu ada siaran radio, jadi memang banyak rangkaian kegiatannya ya. Jadi nah lagi-lagi di situ tuh kayak ada sesuatu gitu yang kayak mengganjal gitu kan. Di situ eh, di siaran radio itu ternyata kita namanya juga ajang kayak gini ya pasti ada sponsor. Nah kebetulan hari itu memang betul-betul tahun politik dan aku itu tipe orang yang tidak bisa berpihak dulu waktu itu karena memang aku kan domisilinya juga bukan Samarinda waktu itu, aku di sini aku nggak bisa berpihak gitu, disuruh ada diminta upload, namanya juga sponsorship ya, diminta upload itu dengan caption terima kasih pada bapak yang sponsor. Kebetulan beliau ternyata ikut di salah satu pencalonan perpolitikan di Samarinda waktu itu. Jadi aku kayak nggak bisa, jadi sempat konsultasi sama senior juga yang pernah ikut, sama senior ada lagi satunya. Setelah konsultasi ya aku lanjut gitu, lanjut aja. Setelah itu kita ada latihan untuk catwalk sama latihan untuk nari waktu itu untuk pembukaan. Jadi kita concern banget hari itu 1 bulan untuk itu kan teman-teman kita berdua puluh waktu itu karena tahun 2020 kata panitianya cantik juga tahun itu, jadi biasanya 15 dinaikin jadi 20 orang untuk pemilihan putri muslimah waktu itu. Untuk jadi teman-teman kalau mau tanya sebenarnya apa motivasi aku untuk ikut gitu ya, sebenarnya nggak tahu juga sih, pengen nyoba hal baru. Teman-teman aku kan tahu ya aku tuh orangnya tomboy gitu, jadi kenapa mau ikut ajang beauty pageant. Tomboy kan biasanya ini biasanya orang tomboy kan nggak make upan ya, benar kalau aku memang orangnya nggak make upan, tapi aku pengen coba hal baru waktu itu, jadi akhirnya aku ikut. Setelah itu kan ada, setelah latihan itu ada karantina, 2 hari, dan hari yang keduanya itu sekalian sama karantina itu kita dikasih materi, yang kedua itu wawancara sama jurinya. Nah di wawancara itulah titik dimana teman aku kan pernah bilang, Kul, aku kan sering dipanggil Maul gitu kan, Kul, it's not you, ini bukan kamu banget gitu, tak kayak kamu biasanya. Aku kan biasanya eh, ikut ajang pencak silat gitu kan, memang tomboy, bisa aja kalau dihubung-hubungkan sebenarnya, tapi teman-teman kan banyak lihat ke sana. Nah di titik itu aku nangis gitu di wawancara itu, aku nangis banget sampai ditanya, aku bilang kalau aku memang tomboy kan, jadi sampai ditanya bagaimana orang tomboy bisa masuk ke ajang beauty pageant kayak gini. Jadi aku jawab aja, menurut saya putri muslimah itu tidak membatasi untuk orang-orang yang tomboy untuk masuk ke sana gitu. Karena kan memang ada apa keinginan untuk bisa menjadi duta muslimah yang baik
karena kita bukan hanya jadi duta, kita belajar, benar-benar belajar di sana. Nah, dan di titik itulah aku sadar ajang pageant is not my passion. Benar-benar kayak gitu. Aduh, ajang pageant is not my passion. Mungkin aku nggak bisa hadir, aku nggak bisa ikut lomba dengan aku yang seperti itu kayak gitu. Mungkin di hal lain, lomba lain aku bisa dilihat publik, tapi kalau misalnya di ajang pageant, it's not me, bukan aku banget. Tapi gitu kan, tapi ya banyak deh pelajaran. Terus sampai prelim gitu kan, prelim itu malam gaun dan malam bakat, terus ajang pemilihan. Nah, di situ betul-betul aku dapat insight baru, betul-betul aku dapat pengetahuan baru, di mana aku hikmahnya gitu kan, hikmahnya waktu itu sempat pengen mundur gitu dari ajang itu, tapi tanggung gitu kan, sudah nggak bisa balik karena harus karantina kalau balik pulang kampung ke rumah kan. Jadi sayang aja gitu, di tengah perjalanan masa sih berhenti, ya gas aja lah. Nah, habis itu dari prelim itu, dari malam bakat, kemudian dari pemilihan itu, baru aku kayak ngeliat gitu, ternyata teman-teman ini bisa mengukur kemampuan mereka, itu yang pertama. Yang kedua, kompetitif, memang, terus bertalenta juga, terus ngomongnya itu di kecerdasan ya, jadi ngomongnya memang public speakingnya bagus. Nah, di situ aku kayak ngeliat sebenarnya seharusnya kamu tuh kayak mereka gitu, belajar dari mereka itu betul-betul serius ikut ajang ini, betul-betul nggak main-main gitu, nggak coba-coba. Mereka mengukur kemampuan, mereka memang betul-betul bersaing secara sehat gitu kan. Ya selepas dari ajang itu kan memang kita sama-sama nanti jadi duta muslimah, duta perempuan muslimah, gimana kita terus belajar, kita terus berbagi kepada orang gimana sih muslimah itu berlaku di masyarakat. Lebih ke banyak belajar sih kepada teman-teman yang di sana, itu yang insight yang betul-betul berharga gitu buat aku. Hikmahnya tuh banyak gitu. Kita bisa ngelihat ajang kayak gini, apa yang dia cari, terus teman-teman di sana benar-benar dapat ilmu baru ke depannya. Aku tuh harus bagaimana lagi, memilih jalur hidupku yang dimana lagi tuh aku bisa lebih selektif lagi. Mungkin itu aja yang bisa aku bagi buat teman-teman. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat, dan semoga kita semua ketemu passion yang sesuai dengan kita, dan kita bisa bermanfaat di jalur itu orang lain. Oke, aku Mauli Lidianti. Jangan lupa subscribe channel aku Mauli Gaje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.